semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizka Bella channel sederhana seorang ibu rumah tangga yang hidup di perantauan. Oh iya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan lancar terus dalam beraktivitas. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung aja ke videonya ya. Kali ini teman-teman, aku lagi bebersih kontrakan sederhana minimalis tanpa makeover ya teman-teman. Sesuai dengan isi judulnya dan sesuai dengan isi konten kali ini, aku mau share kegiatan aku bebersih kontrakan. Dan aku juga mau berbagi sedikit tips, meskipun kontrakan aku ini tidak terlihat begitu bagus dan sangat sederhana banget, dan setidaknya bisa terlihat rapih untuk setiap harinya ya teman-teman. Meskipun di kontrakan ini aku tidak merubah bentuk sama sekali, aku cuma bersih-bersih aja dan aku ada beberapa tips dari aku. Semoga sedikit bermanfaat ya teman-teman. Tips dari aku, meskipun kontrakan ini nggak aku renov dan nggak aku rubah sama sekali, masih bisa terlihat rapih. Yang pertama, menurut aku, kita itu sebagai ibu rumah tangga bangun lebih awal. Sebelum subuh, aku itu udah bangun ya teman-teman, dan langsung gercep bersih-bersih. Dan kegiatan aku kali ini tepatnya jam setengah 4 pagi ya teman-teman. Aku langsung bebersih kamar. Dan dilanjut lagi di kegiatan aku di jam setengah 6 paginya, aku langsung gercep keluarin motor karena di depan juga udah panas banget gitu ya teman-teman. Meskipun baru setengah 6, di sini udaranya udah bener-bener cerah banget, dan pastinya aku langsung gercep gitu teman-teman untuk keluarin motor biar aku bebersihnya itu enggak ribet juga ya teman-teman, karena di kontrakan ini tuh sederhana banget. Kontrakan 3 petak yang ada di Cikarang. Kurang lebihnya aku ngontrak di sini 1 tahun 3 bulan ya teman-teman. Sambil nunggu perumahan aku jadi aku bener-bener hemat budget gitu ya teman-teman, karena kan sayang juga kalau kita ngambil kontrakan yang terlalu bagus banget ataupun mewah. Jadi lebih baik duitnya aku tabung juga buat renov perumahan nanti. Dan aku mau berbagi 3 tips dari aku. Meskipun kontrakan ini tanpa makeover dan nggak aku rubah bentuk, bisa terlihat rapih untuk setiap harinya. Yang pertama, tips dari aku itu, pastikan sebagai ibu rumah tangga itu bangun lebih awal dan beberesnya itu sekitar lebih pagi lagi dari biasanya. Dan yang kedua, ketika kita masih kontrak, kita itu tidak perlu banyak barang-barang gitu. Jadi di kontrakan aku kali ini benar-benar minimalis dan aku beli segala bentuk perabotannya dan aku beli apapun itu yang benar-benar ukuran kecil. Karena menurut aku sayang banget ketika kita masih ngontrak, kita beli yang terlalu mewah gitu ya teman-teman. Mending sisa uangnya bisa ditabung untuk ngambil rumah ataupun buat nabung bisa ngambil perumahan, entah kita bisa investasi lainnya. Dan buat teman-teman juga yang masih berjuang untuk mendapatkan rumah pertama, tetap semangat ya teman-teman, dan pastinya konsisten untuk menabung. Dan untuk para suami juga lebih semangat lagi untuk bekerjanya. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas dan kemudahan-kemudahan dalam mewujudkan suatu cita-cita kita dan mimpi-mimpi kita sebagai ibu rumah tangga yang produktif pastinya. Dan buat teman-teman juga yang masih ngontrak seperti aku, tetap semangat ya untuk menabung biar kita bisa ambil perumahan, setidaknya kita punya rumah gitu ya teman-teman. Dan aku doakan buat teman-teman juga yang masih ngontrak seperti aku, semoga Allah berikan kemudahan dalam rezekinya agar kita bisa memiliki rumah pertama. Amin amin ya robbal alamin.
Dan tips yang ketiga dari aku, biar kontrakan itu terlihat rapi, meskipun tanpa makeover gitu, pastikan penataan dapur kita itu sederhana mungkin. Dan karena nggak aku renov juga dan nggak aku apa-apain dari awal aku ngontrak di sini, jadi aku benar-benar memanfaatkan segala bentuk peralatan dapur atau perintilan apapun yang ada di dapur aku. Seperti bekas toples sosis gitu nggak aku buang, bisa buat tempat gula atau tempat teh, entah tepung-tepungan gitu. Jadi aku memanfaatkan wadah-wadah tanpa aku beli lagi. Karena di sini juga masih ngontrak, jadi aku tidak ingin terlalu banyak perintilan dapur gitu, dan itu pasti dibelinya kan pakai uang ya teman-teman. Jadi kita lebih hemat budget ketika kita masih ngontrak, mending uangnya kita buat tabung untuk hal sesuatu yang lebih berguna lagi. Dan semoga 3 tips dari aku itu benar-benar bermanfaat ya, dan kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata dalam ucapan aku berbagi tips video aku kali ini ya teman-teman. Aku hanya sekedar sharing aja pengalaman aku pribadi, dan alhamdulillah teman-teman, bukan maksud aku untuk sombong ataupun ria. Aku benar-benar menerapkan 3 tips tadi dan aku terapkan dalam rumah tangga ini. Alhamdulillah setelah aku konsisten sama pas suami, menjaga banget dari pola makan kita, dari pola gaya hidup kita. Alhamdulillah di 10 bulan aku ngontrak di sini, aku udah mulai mau ambil perumahan. Dan alhamdulillah juga masih progres pembangunan gitu teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan aku untuk mendapatkan rumah pertama dan pejuang rumah pertama. Oke teman-teman, masih di kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga kali ini ya teman-teman. Setelah aku selesai masak, dan maaf banget nggak aku videoin, kali ini aku bikin soto ya teman-teman. Dan maaf banget nggak aku videoin resepnya, karena di video sebelumnya aku udah pernah bikin soto lengkap dengan resepnya ya teman-teman. Jadi kali ini aku nggak ngevideoin untuk masaknya, karena video full kali ini tentang beberes gitu ya teman-teman, dan aku selipkan video ini karena kegiatan aku berhenti sebentar untuk sarapan ya teman-teman. Dan sarapan aku kali ini tepatnya jam 10 ya teman-teman, seperti makan siang sebentar lagi aku bikin soto. Oke teman-teman, lanjut lagi setelah aku sarapan, masih di vlog aku tentang bebersih kontrakan 3 petak sederhana minimalis tanpa makeover ya teman-teman. Lanjut, setelah aku mandi, kali ini aku langsung beberes di bagian lemari dan kulkas dan penataan lainnya ya teman-teman. Karena di sini tuh udah berantakan banget dan amburadul banget kayak gini, jadi aku langsung bebersih satu persatu ya teman-teman. Agar kontrakan tetap terlihat rapi, meskipun tanpa di makeover, itu sebenarnya dari segi penataan ya teman-teman, dan segi barang-barang yang ada di kontrakan. Karena aku orangnya itu nggak suka banget banyak banget tumpukan di atas lemari seperti itu, jadi aku tata satu persatu ya teman-teman. Seperti tadi seragam pas suami itu, dia gantunginnya itu terserah dia di mana gitu, jadi aku selalu rapiin lagi di tempat awalnya, biar di atas lemari-lemari dan kulkas ini enggak terlalu banyak tumpukan gitu. Jadi aku bersihin lagi ya teman-teman.
Dan buat para suami pastinya kalau ambil baju itu berantakan banget. Jadi untuk setiap harinya aku bersihin seperti ini dan aku tata ulang ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga yang gak kerja, jadi aku sibuk banget untuk bebersih di area sini untuk setiap harinya. Karena menurut aku ketika aku udah berapi gitu, nggak lama sekitar 5 menit atau 10 menit pas suami pulang pasti berantakan lagi. Jadi untuk aku pribadi itu aku tata ulang gitu karena aku orangnya suka banget dengan kerapian gitu. Semenjak nikah aku suka banget untuk menata kontrakan biar terlihat selalu rapi dan enak aja gitu dilihat ketika aku lagi istirahat, entah aku lagi santai, jadi nggak terlalu banyak tumpukan gitu ya teman-teman. Dan untuk debu-debunya juga aku bersihin pakai tisu ya teman-teman, karena menurut aku ketika pakai lap itu kelamaan aku ada sisa stok sebagian tisu, jadi aku lap-lap aja pakai tisu karena debunya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Untuk setiap harinya aku bersihkan, alhasil debunya itu nggak terlalu banyak. Dan maaf banget ya teman-teman, padahal aku itu baru aja mandi nggak lama setelah bikin konten ini, tapi aku banyak banget keringatnya karena aku bener-bener ketika bersih-bersih itu gercep banget gitu. Jadi aku gerah lagi. Mungkin setelah aku bebersih ini aku langsung mandi lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah terlihat rapi meskipun kontrakan ini tidak aku makeover ya teman-teman. Tergantung penataan dan tergantung juga isi dari barang-barang yang ada di kontrakan. Kalau terlalu besar ataupun kita belinya yang terlalu bagus, yang mewah-mewah gitu teman-teman, hasil kontrakan itu akan terlihat sempit. Dan alhamdulillah setelah aku penataannya seperti ini, kontrakan aku itu terlihat sangat luas gitu dan banyak banget area kosongnya karena setiap aku beli barang-barang itu yang minimalis semua ya teman-teman. Dari segi kipasnya aja aku belinya yang ukuran mini, nggak terlalu besar ya teman-teman. Lanjut lagi aku tata tempat make up aku juga. Untuk make up kayak gini aku juga beli kotak make upnya biar enggak terlihat semrawut gitu dan terlihat rapi ya teman-teman. Lanjut lagi aku bebersih di atas lemari ini. Dan aku beli lemari ini belum lama ya teman-teman, masih sekitar 2 bulan yang lalu. Karena dari sehabis lebaran aku banyak bawa baju gitu di kampung. Jadi aku beli lemari lagi dan untuk lemarinya juga aku belinya yang minimalis dan yang murmer aja ya teman-teman. Lanjut lagi, setelah aku lap-lap semua lemarinya dari debu-debunya, aku lipetin baju-baju yang tadi berantakan banget di atas lemari dan kali ini aku rapikan satu persatu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di konten aku di sederhana kali ini sebagai ibu rumah tangga yang hidup di perantauan dan setiap harinya aku berada di kontrakan 3 petak kali ini ya teman-teman. Setiap hari aku cuma berkegiatan di dalam ruangan kayak gini ya teman-teman. Masak, bebersih, dan aku bisa keluar-keluar dari kontrakan cuma sekedar jalan-jalan tipis-tipis sama pas suami dan belanja bulanan gitu ya teman-teman. Dan aku juga bisa keluar malam untuk sampai tengah malam gitu. Ketika ada jadwal sholawatan aja aku bisa keluar di malam hari. Kurang lebihnya aku hidup selalu di dalam kontrakan seperti ini sambil nunggu Pak suami pulang kerja. Dan alasan aku juga bikin YouTube biar aku nggak jenuh banget gitu, cuma bebersih. Jadi aku produktif kan dengan bikin channel sederhana. Buat teman-teman juga yang udah nonton video aku, yang udah like, comment, share, and subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Kurang lebihnya aku itu hanya manusia biasa yang banyak banget perkataan yang salah. Aku mohon dimaafkan ya teman-teman jika ada teman-teman yang tersinggung dari segi ucapan aku. Dan buat teman-teman juga, semoga tips dari aku bermanfaat ya. Aku hanya sekedar sharing dari apa yang aku rasakan ya.
Dan tunggu video aku di keesokan harinya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.